Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini Bapak Ibu, saya tidak tahu yang hadir di sini apakah ada pimpinan perguruan tinggi, ada adik mahasiswa, panitia, dan mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Bayangkara. Sesuai dengan permintaan dari panitia, saya diminta untuk membawakan topik ini. Sedikit saya ubah judulnya, tapi tidak mempengaruhi esensinya. Intinya, pertama saya akan menjelaskan terkait dengan society dan dikaitkan dengan pendidikan, khususnya kompetensi apa yang dituntut di era sekarang, atau dalam hal ini kita kaitkan dengan society 5.0. Tadi sudah disampaikan oleh panitia. Adik-adik semua, saya mulai paparan saya dengan saya sebut wake up call dari Mas Menteri Nadiem. Ya. Mengapa saya sebut wake up call dan juga banyak orang lain juga menyebut kurang lebih seperti ini? Mungkin kurang lebih bermakna peringatan, bermakna teguran, atau bisa jadi juga hipotesis kalau nanti. Jadi kata Mas Menteri, kita memasuki era di mana gelar itu tidak menjamin kompetensi. Jadi ada indikasi orang-orang yang memiliki gelar itu tidak selalu diiringi dengan kompetensi, ya, tidak diiringi dengan kompetensi sesuai dengan gelarnya. Dia sarjana hukum, belum tentu dia punya kompetensi di bidang hukum sebagaimana yang dituntut di kesarjanaan, di kuliahnya. Begitu juga bidang-bidangnya. Ini indikasi, diperingatkan, bukan fakta. Bisa jadi fakta, tapi ada indikasi. Yang kedua, kita memasuki era di mana kelulusan itu tidak menjamin bahwa kita siap berkarya, ya, khususnya bekerja. Ada yang ketiga, tapi kita terkait langsung yang dua ini. Jadi ini peringatan bagi adik-adik semua mahasiswa, terutama mahasiswa baru, bahwa kita harus menjawab tantangan ini. Kita harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Mas Menteri itu tidak benar. Ya. Jadi nanti suatu saat kita semua adik-adik yang sudah menjadi mahasiswa, yang sudah semester 3 kayak MC-nya ini, semester 5 dan masa baru, harus membuktikan bahwa nanti mendapatkan gelar insinyur atau gelar lain, sarjana teknik ST, itu harus disertai dengan kompetensi sesuai dengan apa yang tertulis di capaian pembelajaran atau di profil kurikulum kita, di program studi kita. Begitu juga kita harus membuktikan bahwa setelah lulus kita ini siap berkarya, ya, siap bekerja, siap berwirausaha, siap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Itu pesan kita. Kemudian ada adik, karena sesuai dengan topik, di beberapa slide awal, saya akan menyampaikan wawasan yang terkait dengan tren global saat ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan megatrend. Apa yang disebut dengan megatrend? Karena panitia minta society 5.0, ya, saya angkat yang terkait, yang relevan dengan topik yang diminta. Jadi adik-adik,
beberapa institusi dunia, termasuk United Nations, IMF, kemudian juga PBB, ada UNDP, UNESCO, termasuk IMF, ya, sepakat dengan 10 indikator atau tren dunia. Ini yang dihadapi oleh dunia saat ini. Dunia saat ini bermasalah dengan demografi. Saya tidak menjelaskan semua dari untuk wawasan, saya contoh satu, misalnya ini juga satu nanti. Dan masalah demografi ini luar biasa, adik-adik. Setiap dunia dengan permasalahannya sendiri-sendiri, tidak selalu sama. Indonesia bermasalah dengan pertumbuhan angka kelahiran yang masih tinggi. Ya. Karena itu kita ada program KP, ya, ada badan BKKBN. Ya. Ya, karena implikasi pertumbuhan tinggi ini juga harus diantisipasi. Nanti akan berkait dengan yang lainnya, ya, ketersediaan pangan, ya, dan lain-lain, tempat tinggal dan lain-lain. Nah, permasalahan di negara lain berbeda, ya. Di Jepang hampir sebaliknya dengan Indonesia permasalahan demografi ini. Di Jepang justru angka kelahiran semakin rendah dan sudah hampir menyamai tingkat kematian dan kelahiran sudah hampir sama. Jadi pemerintah Jepang khawatir bahwa suatu saat 20 tahun lagi mungkin negaranya dihuni oleh kaum tua, ya, kaum tidak produktif. Karena itu kebijakannya hampir bertolak belakang dengan Indonesia. Kalau di Indonesia ada BKKBN, 2 anak cukup, di Jepang malah hampir sebaliknya, kaum muda diminta untuk segera menikah. Kalau kita disuruh menunda pernikahan. Di Jepang segera punya anak, ya, di sini diminta ditunda. Di Jepang diberi reward kalau anak pertama, kedua itu ada. Ya. Anak pertama itu beri sekitar 40 jutaan dan seterusnya. Hal seperti ini yang melalui dunia kita dan ternyata memang setiap negara menghadapi hal yang berbeda. Kemudian yang lain, jadi intinya adik-adik tahu ini nanti diperdalam apa itu megatrend. Jadi permasalahan kita semua. Jadi zaman global tidak ada lagi batas negara, walaupun nanti berbeda-beda, tapi tetap permasalahan bersama. Nah, sebagai jawaban dari megatrend ini adik-adik semua, makanya ada yang namanya SDGs. Dulu ada Millennium Development Goal, sekarang menjadi Sustainability Development. Semua negara di pertemuan-pertemuan puncak dunia sepakat bahwa secara bersama-sama seluruh negara harus mengupayakan 17 pembangunan ini, upaya pembangunan. Jadi bagaimana dunia itu bisa menghilangkan kemiskinan, menekan kemiskinan. Bagaimana semua negara harus bisa menyediakan sandang dan pangan untuk warganya. Bagaimana negara bisa menjamin kesehatan. Bagaimana bisa menjamin pendidikan, ya. Kemudian juga terkait gender dan seterusnya. Jadi ini yang harus adik-adik ketahui. Jadi itu isu pertama yang adik-adik harus juga diperdalam, ya. Nanti kalau ada waktu lihat video YouTube coba diisi yang pengetahuan seperti ini, ya, bukan yang lain-lain. Nah, kemudian ini masuk ke apa yang secara eksplisit disebut di topik Society 5.0. Adik-adik semua, bahwa menurut persepsi saya, walaupun mungkin karena tidak ada di buku, ya, bahwa teori-teori yang ada yang dikembangkan oleh individu, oleh orang per orang maupun oleh institusi atau oleh negara, itu pada dasarnya memberi nama apa yang sudah berjalan, ya. Hanya melabeli, jadi bukan mendesain khusus, menciptakan khusus. Misalnya
revolusi industri diciptakan, dicetak tidak. Jadi melabeli apa yang sudah berjalan, yang sudah ada di masyarakat, yang sudah ada di dunia. Nah, pelabelan itu macam-macam ya. Jadi, yang paling populer kemarin sebelum pandemi kan revolusi industri. Nah, ini oleh lembaga internasional, World Economic Forum namanya, yang melabeli ini. Kita tentu saja dengan ketuanya yang mempublikasikan ini, ya. Jadi dia menggolongkan ini. Walaupun sebelumnya sudah ada, ini paling belakangan tapi sebenarnya sudah ada dan mirip-mirip. Jadi seperti kita adik-adik nanti yang ilmu bagian teknologi nanti juga bisa membuat penggolongan sendiri ya. Ada studinya, ada risetnya nanti membuat itu. Jadi ini pertama yang harus dipahami bahwa pada prinsip seperti ini bukan teknologi yang diciptakan, tapi hanya membuat label-label, mengemas agar dalam merumuskan program kebijakan nanti bisa lebih mudah ya. Jadi pertama ada revolusi industri kemarin. Ya. Dan saya nggak menjelaskan detailnya karena konteksnya untuk menjelaskan apa. Jadi perbedaannya kalau di sini ada dan Indonesia sendiri sebenarnya tidak serta-merta kalau revolusi industri keempat, kita semua ada di sini tidak. Ya. Ya mungkin di wilayah lain kita masih di revolusi industri kedua. Jadi masih tradisional banget, internet belum ada, komputer belum ada, ya. Masih ada, karena kita negara yang kompleks dan besar. Ya. Kemudian rata-rata memang kita ada di revolusi industri ketiga, ya sudah punya komputer, sudah ada internet, ya sudah terhubung dengan internet, itu revolusi industri ketiga. Kemudian nah ini yang sebagian kita sudah masuk ke sini. Industri-industri besar sudah masuk ke sini. Nah ini namanya otomasi, otonom. Ya. Kalau ini otomasi, ini otonom. Jadi kalau otomasi itu mesin-mesin perangkat itu masih tergantung dengan campur tangan manusia. Menghidupkan mesin, mengoperasikan mesin, itu masih campur tangan manusia. Tapi kita pelan-pelan ke sistem otonom. Ya. Di mana peralatan, mesin-mesin kita, robot atau apa itu sudah bisa mengoperasikan dirinya sendiri, ya. Tanpa campur tangan manusia, hampir tanpa campur tangan, ada sedikit sekali. Ya, karena yang mendesain, yang memprogramkan manusia, ya. Tapi setelah jadi ya sudah dia bisa berjalan sendiri, bisa beroperasi sendiri. Itu namanya otomasi, otonom, ya. Dan memang dua hal yang hampir mirip ya, dekat sekali ini otonom, ini otomasi. Ini otomasi, ini otonom. Ya, artinya campur tangan manusia tidak. Ya bentuknya apa ya seperti kendaraan ya. Di beberapa negara sudah banyak bus yang tanpa pengemudi ya. Di China, di Korea Selatan sudah mulai dioperasikan. Di Abu Dhabi, di Amerika, ya, di Jepang. Begitu juga robot-robot ya. Robot juga sudah bisa menentukan diri sendiri, bisa ikut robot yang namanya Raisa itu sudah ikut konferensi di puncak di United Nations ya, menjadi narasumber yang paling laris ya. Dan juga sudah punya kewarganegaraan di Saudi ya. Itu robot. Dan juga sudah bisa mulai tersenyum, sudah sedikit punya perasaan. Tadi saya sempat mendengar yang sesi sebelumnya ada pertanyaan yang relevan ya. Bagaimana suatu saat nanti manusia akan kalah dengan robot. Sebenarnya indikasi ke arah sana ya ada. Seperti sebut tadi menyatakan itu hanya di film, tapi indikasinya ada memang. Ya, ya contohnya Raisa tadi. Ya. Raisa itu sudah bisa memutuskan, sudah bisa membantu manusia, ya, melayani manusia. Bahkan robot-robot yang dibuat oleh adik-adik kita dari ITS, ya, dari UGM, ya, diperbantukan di rumah sakit untuk pandemi, untuk menangani pasien, dia sudah setengah otomasi, ya, sudah setengah otonom, ya. Dan terus dikembangkan pada suatu saat otonom. Ya. Dia sudah dengan data yang ada di memorinya, dengan artificial intelligence dan IoT, Internet of Things, dia bisa memutuskan sendiri pasien ini membutuhkan sesuatu, ya.
Datanya sudah ada semua. Ini waktunya minum obat, waktunya beri apa, waktunya dikunjungi, itu sudah tanpa, tidak perlu dicetek lagi di-on-kan oleh manusia, tapi dia berangkat sendiri dan memutuskan sendiri. Itu IoT dan Artificial Intelligence. Nah, adik-adik, masih di masa revolusi industri ini, karena semua manusia, semua negara khawatir bahwa suatu saat tadi, seperti adik-adik yang bertanya tadi, manusia dijajah oleh robot, maka pemerintah Jepang meluncurkan apa yang namanya Society 5.0. Ya, sebenarnya sebelumnya sudah ada juga ya, Society 1.0, tapi yang tahu bismillah, perbedaannya dengan revolusi industri adalah perspektif saja. Pertama, kalau revolusi sesuai dengan namanya, ini perspektif industri, dilihat dari peralatan, dari teknologinya. Tapi pemerintah Jepang lebih berupaya bagaimana agar teknologi itu tidak menguasai manusia, tapi manusialah yang tetap menjadi pemeran utama. Kurang lebih sama, ya ada. Hanya perspektifnya yang berbeda. Jepang yang sangat terkenal dengan budayanya, terkenal dengan teknologinya, dia tidak mau dalam tanda petik dijajah oleh mesin, ya, tidak mau dijajah oleh teknologi. Makanya manusialah yang harus memanfaatkan. Makanya tadi saya putar video sebenarnya, tapi nggak dikomentari, saya pikir berjalan, baru 1 menit hilang. Artinya di pemerintah Jepang sudah diprogramkan bahwa teknologi itu harus sebesar-besarnya untuk membantu manusia. Jangan sampai kemudian justru menjadi lawan dari manusia, menjadi pesaing. Jadi teknologi tetap menjadi hambanya manusia. Ya, kalau di sini kecenderungan bahwa manusia itu hambanya teknologi. Itu adik-adik perbedaannya, ya. Jadi kalau adik melihat ada revolusi industri, ada society, itu apa sih bedanya di situ? Bedanya perspektif, bedanya sisi pandang, bedanya orientasi. Di sini bagaimana industri itu bisa berkembang dengan bantuan teknologi. Di sini bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Tadi sebenarnya juga ada berbagai contoh di film tadi ya. Saya sendiri juga sudah lama menggunakan robot suara gitu ya. Di robot suara yang bisa diajak dialog. Terus di samping saya ada nih. Hai Google, bagaimana cuaca Surabaya? Saat ini suhu di Surabaya 92 derajat dan sebagian besar cerah. Hari ini akan sebagian besar cerah dengan suhu tertinggi 94 derajat dan terendah 77 derajat. Oke Google, thank you. Not a problem. Ya, jadi itu contoh kecil dari society ya. Jadi kita tetap menjadi tuannya teknologi. Kitalah yang harus memanfaatkan. Ya, karena teknologi kita sendiri yang membuatnya, yang mendesain, yang program, memprogramkan, yang membuat codingnya, yang membuat algoritmanya, kita semua. Makanya ada drone, ada semua tadi yang membantu di Jepang, itu bagaimana sebesar-besarnya harus dimanfaatkan untuk kemudahan manusia, untuk kesejahteraan manusia. Oke, semoga ada yang paham dengan konsep society dan revolusi industri. Nah, tadi saya katakan banyak orang yang mengemas yang terjadi di dunia dengan tahapan-tahapan seperti ini. Contoh berikutnya seperti ini. Ini ada individu. Ya. Kalau ini kan negara, ya, negara yang membuat konsep. Kalau ini institusi, ya, institusi World Economic Forum. Baru disahkan. Kemudian ini individu malah. Profesor Diamandis namanya 6Gs. Kayak acaranya Dahlan Iskan gitu ya, Days Wine gitu. Ini 6Ds ya. Nah ini menentukan tahapan sama, namanya beda-beda tapi isinya kurang lebih juga sama. Ya, dia meramalkan, dia mendeskripsikan yang lalu, kemudian meramalkan ke depan apa yang ingin manusia. Ya. Menurut Diamandis ini
suatu saat ada terjadi democratizing, ada kemudahan, ya. Sangat mudah, ya. Jadi semuanya menjadi murah, mudah. Dan ini sebenarnya sudah terjadi, sudah bertahan, ya. Jadi kalau ada adik karena masih muda nggak mengalami, ya. Saya dulu untuk 20 tahun yang lalu untuk membuat email saja harus bayar, harus daftar, ya. Dan download lagu nggak boleh, nggak bisa, download video apalagi nggak bisa. Sekarang semuanya mudah. Ya kita mungkin nggak melihat itu karena nggak bisa membandingkan 20 tahun yang lalu seperti apa. Ya. Jadi ini yang diramal, yang diperkirakan oleh Diamandis. Ada juga TOEFL, ya. Ini juga agak populer. Ya sama, ya. Jadi ini menggolongkan. Ya. Jadi dulu masih manusia masih menjadi berburu, ya, karena belum ada teknologi apapun, ya, budayanya berburu. Kemudian meningkat menjadi budaya pertanian, agrikultur, sudah mulai menanam, ya. Jadi kalau dulu ya sama sekali sangat tergantung pada alam, ya. Yang dimakan yang ada di alam, ya. Jadi tidak menumbuhkan, ya habis. Kemudian mulai berpikir ada agrikultur. Sudah mulai menanam untuk investasi, untuk yang dimakan sehingga alam tidak habis. Dan seterusnya sampai menjadi industri. Jadi masyarakat pertanian, agrikultur, industri, kemudian masa informasi. Ya kurang lebih sama dengan revolusi industri. Jadi ini membuktikan benar bahwa ini hanya kemasan-kemasan dari sisi pandang, perspektif. Ada juga bisa nanti membuat jangka waktu yang agak pendek dibuat tahapan apa itulah, karena teori yang sebenarnya juga kalau ini TOEFL ya hikmahnya dia bisa jual buku banyak seluruh dunia, laris bukunya, royaltinya banyak. Dan salah satu manfaat kalau buat teori-teori seperti ini. Nah, ada orang lain lagi juga lembaga yang tapi tidak menggolongkan, tapi mengindikasikan, ya, menganalisis, mengindikasikan, mendeskripsikan era sekarang itu seperti apa. Ya. Dari saya nggak detail juga ini, nanti di belakang ada penjelasannya, ya. Jadi sekarang ini masa yang tidak menentu, masanya sangat kompleks, ya, yang ambigu itu tidak ke sana, tidak ke sini, membingungkan. Ya. Itulah nama VUCA. Ya. Ya, semua kondisi seperti tadi, mulai dari megatrend sampai ke VUCA ini adalah indikasi atau hasil analisis dari orang-orang. Oke, ini belahan kedua tadi. Setelah kita menganalisis, mengetahui kondisinya, maka masuk karena topiknya saya untuk pendidikan dan juga sumber daya manusia, maka saya lihat dari sisi ini. Jadi apa yang dibutuhkan menghadapi VUCA, menghadapi Society 5.0, menghadapi revolusi industri 4, menghadapi gelombang ketiga, ya, apa kompetensi yang dibutuhkan. Secara umum kayak seperti ini, adik-adik. Jadi ini peta yang sudah menggabungkan antara VUCA, antara berbagai yang tadi, ya. Jadi ini adalah kita, ya. Kita semua, tidak hanya pelajar, tidak hanya mahasiswa kita. Karena pada prinsipnya manusia itu kan belajar sepanjang hayat, ya. Jadi tidak belajar tidak hanya pelajar, tapi semua. Nah, semua pembelajar, ya, mahasiswa terutama dalam kaitan ini harus menjadi pembelajar yang agility, yang menjadi pembelajar yang liar, yang tangguh. Jadi itulah yang secara umum disebut menghadapi semua tadi. Kita harus bagaimana, ya, berarti mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang agility, yang tangkas,
yang lihat, yang tahan banting, tapi arti aslinya itu tangkas ya, tanggap dan lainnya. Nah, apa saja kompetensinya? Nah, ini juga teori adik-adik, dan berarti harus seperti ini. Tapi mudah untuk memetakan biar mudah. Ya. Jadi kompetensi kita ke depan untuk menghadapi era sekarang ini apa saja? Pertama komunikasi. Saya nggak bisa semuanya karena waktunya 5 menit nggak cukup 7 menit. Jadi komunikasi, ya, kemampuan komunikasi. Ya, apa saja ya? Bagaimana kita harus punya skill untuk berinteraksi, ya, interaksi dengan teman, ya, dengan sesama. Artinya apa di sana di dalamnya ada ya kemampuan bekerja sama, kemampuan menghormati pendapat orang lain. Makanya di sini nanti ya, saya di belakang nanti ada organisasi juga sedikit saya singgung, ya. Kemudian juga kemampuan berbahasa. Makanya kalau di dikti ada banyak lomba. Saya mapres mutlak ya, bahasa Inggris itu mutlak. Karena itu memang tools kita untuk komunikasi, dari kemampuan bahasa, kemampuan interaksinya untuk berkomunikasi dengan orang. Kemudian kemampuan berpikir, ya. Jadi di sini disebutkan berpikir kritis, ya. Berpikir kritis. Ya, itu sangat penting ya, mahasiswa. Saya kalau kemarin bahasa baru selalu berpesan bahwa sekarang era informasi, kata Kofler, informasi itu membludak ya di media sosial, dimanapun, dan kita harus kritis. Jangan kemudian semua informasi kita anggap itu benar, ya, kita share, ya. Jangan ya, kita harus mengkritisi apakah itu benar, ya. Dan jangan nanti malah tidak bermanfaat, ya sudah ya. Lebih baik kita diamkan, tidak diteruskan, dan kita cerna saja sampai suatu saat kita yakin. Kita juga berpikir yang kreatif thinking itu berpikir dengan cara yang berbeda, ya, tidak selalu ikut yang lazim, yang banyak orang. Kita harus mencari cara yang berbeda. Oke, ini sekilas ya, nanti jadi pelajari sendiri ya, yang lain-lain ya. Kemampuan besarnya komunikasi, kemampuan berpikir thinking, melakukan riset, kemampuan sosial, kemampuan manajemen diri sendiri. Sub-subnya ada semua, ya. Oke, setelah ini kurang lebih sama, tapi tinjauannya berbeda, biar mudah. Namanya juga teori. Tadi yang pertama teori pertama, ini teori kedua, menggolongkan menjadi 3. Tadi kan dipetakan lebih mudah, ya, lebih lengkap, lebih komprehensif. Nah, kalau revolusi industri apa yang harus learning skill, keterampilan belajar, ya. Kemudian literasi, kemudian kemampuan, keterampilan untuk menjalani hidup dengan baik, life skill. Ya. Nah, ini ada indikator ini, ada sub skillnya. Ya. Tadi kurang lebih sama, berpikir kritis, ya, kreatif, ya, kolaborasi, ya, kerjasama, kemampuan komunikasi. Kurang lebih sama dengan ini ya, hanya tinjauannya berbeda. Nah, inilah ada ya. Kemudian literasi skill dari kemampuan informasi. Jadi adik-adik harus otomatis sudah bisa mengoperasikan teknologi baru tanpa harus membuat belajar secara khusus. Ya. Karena memang ada era netis ya, digitalnya sudah warga digital. Ya. Jadi ditakdirkan adik-adik untuk mudah untuk mengadopsi teknologi baru. Ya. Jadi itulah yang harus adik perkuat ya. Jadi bagaimana mengadopsi teknologi literasi skill. Kemudian juga begitu nggak kalah penting ini yang tadi identik dengan society, cerdas berkehidupan. Ya. Itu bagaimana bisa hidup di masyarakat, di kampus, negara yang baik, kita harus seperti ini ya, kepemimpinan, fleksibel. Ya. Oke, adik-adik sekarang belajar apa yang wadahnya memperoleh tadi apa? Bagaimana kita bisa punya kompetensi, kita harus mengikuti semua bidang. Kurikuler kita aktif ya, yang 144 SKS nanti dalam bentuk
Merdeka Belajar. Kita kokurikuler yang ditugaskan dosen, terus kita aktif. Ekstrakurikuler yang untuk kita, dari kita untuk kita, ya, yang di luar kurikuler. Ini yang tidak ber-LKS tapi boleh dikonversi ke SKS. Jadi adik-adik kalau menang lomba, nanti ada RPN yang rekognisi ke SKS. Ini yang penting pesannya adalah adik-adik jangan sampai hanya aktif di kurikuler, hanya ada kuliah pulang ya, harus juga beraktif dengan teman-teman untuk membuat sesuatu ya. Tapi kan situasi COVID berbeda, ini konteksnya kalau normal ya, COVID itu aja daring semuanya ya, komunikasi juga daring. Nah ini contoh-contoh kegiatan ekstrakurikuler. Mohon maaf kok gangguan. Nah ini adik-adik kurikulernya ya. Jadi kurikuler, kalau adik mungkin yang belum sempat membaca, mulai tahun ini ada yang namanya kebijakan Merdeka Belajar. Jadi adik-adik hanya diwajibkan 5 semester di program studinya. Ya. Tapi bukan berarti harus yang 3 di luar, tidak. Ya. Boleh. Ya. Adik-adik nanti ambil wajib 5 semester, kemudian yang 3 boleh di luar program studi, tapi juga boleh tetap 8 semester di program studinya. Ya. Yang 3 semester tadi adik bisa memilih ini mana yang paling cocok. Ya. Jadi mau magang, ya, praktek kerja, mau wirausaha, mau riset, mau kegiatan wirausaha, ya, itu bisa memilih. Nanti di kampusnya sekarang sudah sedang membangun itu. Ya. Jadi, nah ekstrakurikulernya ini ekstrakurikulernya yang terkait dengan society ya ada, dengan revolusi juga ada. Misalnya saya contohkan di sini ya, saya ambil ini secara umum dan khusus seperti ini misalnya. Karena teknologi ya, karena FT banyak ya, kontes robot misalnya, ada robot Pak Agyu ya, ini yang dilaksanakan oleh lembaga penyiaran Asia ya, Asia Broadcast ya. Kemudian kontes robot pemadam api, silahkan nanti di videonya juga banyak kontes robot sepak bola, robot ya, semua ini mempersyaratkan kemampuan algoritma, kemampuan coding ya, yang menjadi landasan utama dari artificial intelligence atau revolusi industri keempat atau society. Ya, itulah kompetensi yang sekarang. Ya. Jadi nanti nggak usah khawatir bahwa manusia digantikan robot. Ya. Kita seakan lupa bahwa robot yang membuat siapa. Itu artinya apa? Ya kompetensi kita yang dituntut lebih tinggi, ya, harus bisa membuat robot. Oke, ini sedikit organisasi. Ini adalah wadah untuk adik tadi ekstrakurikuler tadi ya. Jadi wadah ekstrakurikuler, ada yang namanya intrakampus ya, yang anggota dan pengurusnya di satu kampus. Kemudian ada yang namanya antar kampus. Ya. Antar kampus itu kalau intra tadi berinteraksi dengan intra dari kampus lain. Ya. Jadi nanti namanya antar kampus. Ada yang ketiga ekstra kampus. Ini bukan organisasi mahasiswa, ya, walaupun anggotanya mahasiswa. Makanya ini bukan urusan Kementerian Dikbud, ya, di luar, ya, tapi anggotanya mahasiswa. Tapi boleh sebagai individu, sebagai macam membentuk organisasi intra di Permen 55 ada, tapi bukan institusi. Oleh institusinya tidak boleh berkegiatan di kampus, ya. HMI, GMI itu nggak boleh, tapi individunya boleh, tapi lembaga yang boleh hanya 2, intra dan antar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan ada waktu untuk tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan. Saudari
Oke, langsung aja ya. Ya, pertama harus dicatat adiknya, hampir semua organisasi itu adalah untuk melatih soft skill. Ya, hampir tidak ada yang hard skill, karena hard skill itu dilatih di kurikuler, di kuliah-kuliah itu yang ketemu dengan dosen, yang tadi sering terlambat itu ya. Ormawa sekali lagi adalah soft skill. Nah, yang ditanyakan kan bagaimana dengan pandemi ini? Nah, kalau adik Nia ngikutin kompetisi yang terakhir ini semuanya akan dikonversi ke daring ya. Bahkan PKM yang gegap gembita mulai dari Monex sampai Timnas itu sekarang semuanya full daring. Ya nanti adik bisa baca-baca ya, ini penjelasannya banyak. Ada pedoman adendum di PKM ini salah satu contoh bagaimana Ormawa, bagaimana kegiatan kemahasiswaan itu bisa tetap berjalan dengan daring di masa pandemi ini. Ya. Jadi penelitian misalnya, yang PKM penelitian, dulu basisnya ke lab, meneliti ke lab. Tapi sekarang karena pandemi hanya mengambil data sekunder namanya. Data sekunder itu adalah hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Jadi bisa jadi lebih mudah ya. Jadi tinggal searching ke jurnal, ke indeks jurnal di Scopus, di Sinta, di Garuda, itu semua memuatkan. Dari sana kemudian dijadikan bahan untuk menguatkan hipotesisnya, kemudian membuat kesimpulan dan lain-lain. Jadi yang semula di basis laboratorium karena nggak boleh ketemu, sekarang hanya boleh menggunakan data sekunder, data yang sudah dilakukan oleh penelitian oleh orang lain. Itu juga bentuk-bentuk lain ya. Misalnya Mapres biasanya ketemu dipanggil untuk tes. Sekarang tesnya semuanya online. Jadi tes bahasa Inggrisnya online, CBT-nya online, ya. Jadi TKA-nya atau kemampuan akademik juga online. Kemudian juga diskusinya online, ya pakai breakout di Zoom gitu. Ya. Di kelompok-kelompok kemudian diskusi di situ. Tidak masalah ada, tapi memang yang sifatnya skill agak sulit. Tapi soft skill itu kan justru bagaimana kita berinteraksi ke orang lain, ya kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi. Tentu tidak maksimal di era sekarang, ya tapi tetap bisa. Begitu, Mbak. Dari saudari Raisa Hanis sudah dijelaskan beberapa hal positif dari penerapan Society 5.0 dalam pendidikan, dan tentu saja tidak bisa menghindari dampak negatif dari hal tersebut. Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi dampak negatif dalam penerapan Society 5.0? Terima kasih. Dari mana ini? Detitra siapa? Yang jawab siapa? Yang bertanya? Saya ulangi pertanyaan dari saudari Raisa Hanis. Sudah dijelaskan beberapa hal positif dari penerapan Society 5.0 dalam bidang pendidikan. Dan tentu saja tidak bisa menghindari dampak negatif dari hal tersebut. Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi dampak negatif dalam penerapan Society 5.0 tersebut? Terima kasih. Oke, Mbak Raisa. Jadi pertama yang harus dipahami, sebenarnya Society 5.0 itu miliknya Jepang ya. Jadi karena era informasi yang luar biasa, akhirnya tersebar ke seluruh dunia dan kita pengen menerapkan. Jadi berbeda dengan revolusi industri. Kalau Society itu memang eksklusif punyanya Jepang, ya. Jadi itu agenda negaranya Jepang. Seperti kita kalau punya Repelita kelima, ya, sekarang dihapus. Kita punya GBHN atau kita punya konsep apa? Mungkin ada yang nggak tahu juga karena terlalu detail ya. Jadi punya Kementerian Perdagangan, Bappenas juga punya konsep bagaimana membawa Indonesia ke Jepang. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi Society
itu bukan sesuatu yang harus kita terapkan, bukan sesuatu yang harus kita hindari atau apapun. Itu adalah konsepnya negara Jepang untuk masyarakatnya. Nah, kita karena merasa itu bagus, kita ingin adopsi. Nah, dampak negatifnya nanti tergantung bagaimana kita mengadopsi, ya. Jadi tentu saja kalau saya melihatnya malah bagus, ya, karena konsepnya kan bagaimana kita ini bisa tetap manusianya, aspek humannya itu tetap terjaga. Jangan sampai aspek humannya itu kemudian tercerabut, ya. Karakter-karakter asli manusia, nilai-nilai universal itu tercerabut, ya, karena teknologi. Justru society 5.0 ini untuk mengembalikan kepada fitrah manusianya, ya, dia tetap bermasyarakat, tetap bergaul dengan sama manusia, tidak kemudian semakin berjarak karena teknologi, ya, tapi justru teknologi digunakan untuk mendekatkan manusia, untuk mengembalikan sifat-sifat kodrati manusia. Begitu Mbak Devitra. Dari saudari Uyun Fatah bilang, di dalam dunia pendidikan, konsep apa saja yang perlu dikembangkan saat pembelajaran di sekolah atau universitas dalam menghadapi masa era Society 5.0 ini, Pak? Terima kasih. Nah, Mas Fatah, ya, kurang lebih sama dengan mirip dengan Mbak Raisa tadi, ya. Jadi justru kan sekali lagi bahwa konsep Society 5.0 ini adalah memanfaatkan teknologi untuk membantu sebesar-besarnya kemudahan manusia. Jadi tadi di film yang saya putar yang tidak terlihat tadi, kita bangun, kita di tempat tidur sudah ditemani oleh semacam home, ya, punya Google, punya Apple, membangunkan kita, mengingatkan kita punya PR, kemudian kita punya janji dengan siapa, di situ sudah nggak usah kita program, sudah langsung mengingatkan kita seperti film yang ada di YouTube di sana. Nah, tentu saja ini sejalan justru, ya. Bagaimana konsep pendidikan, ya tentu saja sekarang sudah sedang berjalan, ya. Jadi bagaimana kita dulu 5 tahun yang lalu sebelum ada pandemi, pendidikan jarak jauh itu nggak diminati oleh banyak perguruan tinggi, apalagi oleh sekolah-sekolah. Dan kita memang bangsa Indonesia secara umum, mungkin bangsa lain juga banyak, bahwa kita itu kalau terdesak itu baru mau, ya. Kalau terpaksa itu baru, kalau kondisi normal itu nggak mau, tetap cari yang mudah, ya. Nah, pendidikan jarak jauh itu sudah pemerintah sudah lama, sudah 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi karena masih ada pilihan lain, maka nggak dilakukan. Karena pandemi baru semuanya PJJ, ya. Jadi artinya bagaimana konsep pendidikan ke depan, ya berarti memang lebih bagaimana memformulasikan, mencari metode mengajar yang menggunakan teknologi komunikasi, tapi tetap bisa menjaga sisi-sisi kemanusiaan, ya. Dan sekarang kan sekolah malah mendekatkan antara anak dan orang tuanya, ya. Dulu orang tua nggak mau tahu, kebanyakan nganter ke sekolah, pendidikan anaknya serahkan ke sekolah, ke guru. Sekarang tahu rasanya bagaimana ngajari anak-anaknya. Dulu guru sedikit salah, disalahkan, ya, bahkan juga kriminal, ya, kadang turun tangan dengan menyalahkan guru, ya. Terus sekarang tahu rasanya banyak adik-adik, banyak itu, ya, di YouTube, ya, yang direkam bagaimana guru jengkel, bahkan sampai terjadi hal yang di luar nalar, ya, karena jengkel dengan anak, betapa tidak mudahnya mengajarkan. Jadi intinya bagaimana kita memanfaatkan teknologi sebanyak-banyak untuk membantu proses belajar mengajar tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya tadi.
Itu tantangan untuk kita semua, tidak mudah. Tapi yang penting kita sudah tahu rumusnya. Jadi memanfaatkan teknologi sebesar-besarnya untuk membantu proses belajar mengajar. Itu, Mbak.